Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempraktekkan praktek coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Adapun kelompok kami terdiri dari dua orang. Yang pertama adalah Ibu Tiska Dwi Saputri SPD SD dan saya sendiri Ratnawati Eskom. Kami didampingi oleh fasilitator Ibu Hamurti SPD AUD MPD dan pengajar praktik Ibu Nur Fatima SPD GL. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada praktek coaching kali ini adalah CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktek percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coacher. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coacher untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Nah, adapun pengertian coaching itu sendiri adalah coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi masalah, berorientasi pada hasil, dan sistematis. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Adapun praktek coaching yang kami gunakan pada kali ini adalah dengan menggunakan coaching model Tirta, yaitu tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selamat siang Bu Ratna. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu? Ada yang ingin saya bahas tentang hal-hal terkait proses pembelajaran saya di kelas. Selamat siang juga Bu Tiska. Tentu saja boleh. Pantasan dari tadi itu saya lihat Ibu Tiska agak sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya. Saya melihat itu hari ini Ibu Tiska itu agak diam gitu. Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, sebenarnya yang membuat saya kurang semangat hari ini sebenarnya dari kemarin-kemarin Bu. Cuman Iya. hari ini kayaknya saya memang butuh teman untuk bercerita Iya. tentang permasalahan di kelas saya. Di kelas saya itu Iya. anak-anak sudah mulai kurang semangatnya dalam proses pembelajaran. Iya. Jadi saya dengan bercerita dengan Ibu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya yang saya hadapi sekarang, Bu. Oh iya. Baik Bu Tiska. Menurut Ibu Tiska, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu Tiska itu kurang semangat atau kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang semangat, kurang antusias, kayaknya dari proses pembelajaran yang Iya. saya lakukan di kelas. Iya. Sepertinya pembelajaran yang saya berikan itu sedikit membosankan atau mungkin juga terlalu monoton, di mana saya kalau mengingat kembali kayaknya memang saya Iya. pada saat proses pembelajaran saya terlalu dominan Iya. untuk berbicara, bercerita kepada murid-murid saya, sedangkan saya kurang memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya, Bu. Oh gitu ya. Agak sedikit membosankan ya Bu Tiska pembelajarannya, Iya, Bu. kemudian agak terlalu monoton begitu, Ibu juga terlalu dominan, seperti itu ya Bu.
Kira-kira, apa saja yang dapat membuat murid Ibu Tiska itu, mmm, antusias atau semangat lagi dalam pembelajaran Ibu? Mungkin murid saya membutuhkan suasana baru dalam proses pembelajaran, Ya, mhm, suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan, iya yang tidak monoton atau, tidak membosankan, Bu. iya. Wah, saya sangat sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu Tiska sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-muridnya itu terlihat asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Mungkin, murid-murid saya, membutuhkan, proses pembelajaran yang berpusat pada mereka, Mhm mhm. di mana, proses pembelajaran yang, terpusat pada mereka itu, kebanyakan aktif ya, murid yang Iya aktif dalam proses pembelajaran. iya. Kemudian mungkin juga, mereka menginginkan, ice breaking atau game Iya. supaya pembelajarannya lebih menarik, Bu. Oh, iya. Lalu, menurut Ibu bagaimana dengan, tugas-tugas yang, diberikan kepada murid-muridnya Ibu itu? Mmm, apakah mereka juga kurang antusias atau malah mungkin sebaliknya, Ibu? Kalau tugas-tugas kayaknya mereka juga akhir-akhir ini, Bu, sudah banyak yang Iya tidak menyelesaikan tugasnya. iya Mungkin juga karena pemberian tugas saya terlalu banyak. iya Kemudian isi tugasnya juga masih berupa pertanyaan yang mengharuskan mereka mengerjakan dengan cara menulis. iya, Saya mhm, tidak memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan iya pada saat mereka, mengerjakan tugas, Bu. iya. Oh, begitu ya, Bu? Terlalu banyak pertanyaan, kemudian Iya tidak apa namanya, apa namanya, terlalu banyak tugas kayak seperti itu ya, Bu. Nah, kalau iya, boleh Bu. saya tahu, Ibu itu biasa menggunakan sumber belajar atau media pembelajaran apa saja di dalam kelasnya Ibu? Dalam sumber Iya. pembelajaran, sumber dengan media, oh, saya biasa menggunakan, buku paket, Bu, yang sudah tersedia memang Oh, iya. khusus untuk kelas 6, ada Iya buku iya, paketnya, Bu, iya sudah khusus ya disajikan ya. Nah, iya. menurut Ibu Tiska, ada tidak ya, sumber belajar selain buku paket yang sudah disajikan seperti yang tadi Ibu Tiska, sebutkan? Sebenarnya sumber belajar, dan media pembelajaran banyak, Bu, sebenarnya. Bisa Iya jadi sumber belajarnya dari video YouTube atau bisa iya juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang lagi saat ini iya yang disenangi sama anak-anak seperti iya TikTok dan aplikasi lainnya. Hanya kendalanya saya, masih kurang paham, Bu, dalam penggunaan aplikasi tersebut. iya. Betul sekali ya, Bu, sangat betul sekali, apa namanya, saya yakin saya yakin sekali itu, bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang sudah Ibu sebutkan tadi seperti YouTube, eee, dan TikTok itu, pasti akan membuat murid-murid, Ibu itu akan antusias dalam pembelajaran. Terkait dengan masalah TikTok, aplikasi itu saya yakin dengan sendirinya Ibu pasti akan, bisa mempelajarinya secara otodidak. Kemudian Oh, iya iya. mhm, kemudian Bu, sekarang itu, apa kira-kira rencana Ibu untuk, menyelesaikan masalah ini? Saya sudah, berpikir, setelah Iya berbicara dengan ibu, saya mungkin akan mulai, menyusun mhm, rencana. iya Yang pertama, saya mungkin akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti iya, yang tadi saya katakan ada dari video, mhm, YouTube, dan TikTok. iya, Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, mhm, kemudian bentuk tugasnya juga, saya akan sesuaikan dengan minat, dan bakat murid-murid iya saya.
Kemudian istilahnya, saya kan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Bu, Ya. sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya bisa jadi nanti bentuk tugasnya ada bermain peran dalam bentuk drama, ada, eee, me lagu dan puisi atau pantun, Bu. Masya Allah, Bu Tiska. Bagus sekali ya rencana Ibu. Ibu Tiska, Iya, iya, maaf, iya. tadi, Tadi sampai di mana ya, Bu? Iya. ya selanjutnya, begini Bu ya, selanjutnya kira-kira apa komitmen Ibu Tiska terhadap rencana Ibu? Eee, Komitmen saya pastinya saya akan berkomitmen dulu dengan diri saya sendiri, agar selalu semangat, kemudian, Hmm, tidak cepat, putus asa dalam menjalankan ya, rencana saya. ya, Setelah itu saya juga akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan, mereka belajar dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan itu, kegiatan mhm, ya. pembelajaran tanpa ada unsur paksaan. Kemudian, intinya, pembelajaran yang berpusat pada murid lah. Wah, bagus sekali ya Bu Tiska, Masya Allah. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua belajar yang lancar ya dan sesuai harapan ya Bu. Semangat ya Bu Tiska. Ya oke Bu, makasih banyak, amin, moga moga doa kita, terjabah Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Oke, sama-sama Ibu. Bismillah. Assalamualaikum Bu Tiska. Saya lihat hari ini Ibu agak santai. Apa hari ini tidak ada jam mengajarnya Ibu? Waalaikumsalam Bu Ratna. Iya Bu, kebetulan hari ini jam mengajar saya di jam terakhir Bu. Bagaimana Bu Ratna keadaannya hari ini? Saya lihat sepertinya hari ini tidak semangat, apa ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, hari ini memang saya agak agak down, agak tidak semangat, agak galau begitu. Eee, jika tidak keberatan itu saya ingin sekali bercerita beberapa hal terkait anak perwalian saya. Oh iya Bu, mohon maaf nih Bu, sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang Ibu inginkan atau harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya berharap, setelah saya berbicara dengan Ibu Tiska itu, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu, dengan, anak perwalian saya itu, terutama pada saat saya, mengajar di kelas perwalian saya. Baik Bu, sekarang silakan Ibu, ceritakan terkait tentang anak perwalian Ibu. Begini, Bu, ya, ada murid saya tuh sekaligus, perwalian saya yang biasa tidur, pada saat jam-jam, belajar di kelas. Pada saat pembelajaran berlangsung begitu, Bu, ya, dan itu terjadi di, mata pelajaran lain juga, bukan hanya, di mata pelajaran saya, seperti itu, Bu.
Oh begitu ya Bu. Menurut Ibu Ratna, kira-kira hal apa yang membuat anak tersebut tidur pada jam pelajaran, berlangsung? Mungkin karena, anak tersebut begadang kalau malam bersama teman-temannya atau bisa juga anak tersebut itu, bekerja pada malam hari. Karena, yang saya ketahui itu, dari temannya kadang anak tersebut itu bekerja juga pada malam hari, seperti itu, Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi anak tersebut bekerja juga pada malam hari. Kira-kira apa yang membuat anak tersebut begadang atau bekerja di malam hari? Yang seperti kita ketahui kalau malam hari orang dewasa pun pasti, malam hari itu jam-jam istirahat Bu. Kok bisa anak-anak maksudnya anak-anak usia SMP, masih bekerja pada malam hari sampai malam hari Bu? Iya, Bu, yang saya ketahui itu sejauh ini, eee, apa namanya, anak tersebut itu dalam keadaan, kurang baik begitu atau, bisa dikatakan, sedang bermasalah lah begitu. Mungkin saja anak tersebut itu begadang atau bekerja di malam hari itu untuk memenuhi, kebutuhannya atau kesenangannya. Karena sebelumnya anak tersebut itu, apa namanya, tidak seperti itu, Bu, karakternya. Oh, begitu ya Bu. Bagaimana Ibu bisa berpikir demikian? Sebelumnya saya itu mendapat informasi, Bu, dari temannya yang mengetahui kondisi anak tersebut, gitu, Bu. Oh, jadi, teman-temannya memberikan informasi kepada Ibu tentang, kehidupan, anak tersebut ya, Bu? Iya, Bu. Ya, cukup prihatin juga ya, Bu. Iya, Bu. Sekarang, eee, dari permasalahan Ibu, kira-kira rencana apa, Bu, yang Ibu akan lakukan untuk menyelesaikan masalah anak tersebut? Eee, Mungkin yang pertama itu yang akan saya lakukan, adalah, saya akan mencoba untuk memanggil anak tersebut secara khusus untuk, menanyakan kenapa, anak tersebut itu, sudah berapa kali ini tidur dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Dan, yang kedua itu, mungkin, saya akan berusaha juga, untuk memanggil atau melibatkan orang tuanya, dengan cara, saya akan mencoba untuk menemui orang tuanya secara khusus juga pastinya, Bu, seperti itu. Oh, bagus sekali rencana Ibu. Ibu, sedang menggunakan pendekatan secara persuasif untuk, Iya, Bu. menyelesaikan masalah Ibu. Semoga berhasil ya, Bu. Amin, terima kasih, Bu. Iya, oke, yang saya mau tanyakan lagi, Bu, kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu lakukan, dan siapa saja yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Mmm, Insya Allah saya itu, akan berkomitmen, pada diri saya sendiri dulu ya, Bu, untuk menyelesaikan permasalahan saya yang, saya hadapi bersama murid saya ini. Dan tentunya, dengan melibatkan orang tua jika hal tersebut memang memungkinkan dan memang sangat saya butuhkan untuk membantu menyelesaikan, permasalahan saya ini dan harapan saya itu mudah-mudahan, anak ini juga, eee bisa berkomitmen seperti halnya, saya, seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Pelibatan orang tua memang sangat diperlukan supaya kita bisa, berkolaborasi juga dengan orang tua, murid kita. Saya sangat mendukung, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, komitmen Ibu juga bisa terjaga dan baik dan sesuai dengan harapan ya, Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Tiska atas waktunya, sudah mau berbagi waktu luang dengan saya. Sama-sama Bu Ratna, semangat. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.